Saya ingat memulai channel video Geek Gaek dikarenakan kecintaan saya akan game Metroid Fusion. Saat memainkan game tersebut di masa pandemi COVID-19 kemarin, saya merasakan bahwa game ini sepertinya underappreciated di antara game-game Metroid lainnya. Banyak gamer melihat Metroid Fusion sebagai entry yang terlupakan di jajaran game dua dimensi Metroid lainnya, kalah pamor dari Metroid Zero Mission dan Super Metroid. Tambahan lagi, di era itu Metroid memulai trilogi seri 3D mereka, Metroid Prime. Akan tetapi, di antara game-game Metroid dua dimensi lainnya, sebenarnya ada satu game lagi yang lebih terlupakan. Dan game itu adalah Metroid 2, The Return of Samus. Setelah kesuksesan perilisan game Metroid di NES pada tahun 1986, Nintendo tidak serta-merta langsung merilis sequel dari game Metroid. Butuh 5 tahun sebelum Nintendo kembali merilis game si Bounty Hunter Samus Aran, dan itu pun bukan di sistem konsol mereka. Tidak, Metroid 2, The Return of Samus, dirilis di sistem Game Boy, sistem handheld Nintendo yang terbaru saat itu. Oleh karena limitasi dari sistem handheld, Metroid 2 tidak bisa mengikuti pola gameplay non-linear dari game pertamanya. Juga untuk membuat game ini lebih irit memori, tim Nintendo mengurangi variasi musuh di dalam game ini ke satu musuh pokok saja, Metroid. Ya, di dalam game ini, Samus Aran mendapatkan tugas untuk pergi ke planet SR388 untuk menumpas semua spesies Metroid yang ada. Sebab spesies ini berpotensi menjadi parasit yang mengancam kedamaian galaksi secara keseluruhan. Untuk eranya, Metroid 2, The Return of Samus adalah sequel game yang kompeten, tetapi pada akhirnya terlupakan. Kecuali oleh para pecinta berat fans Metroid. Bahwa game ini hanya tampil dalam warna hitam putih monokrom, makin menurunkan niat para modern gamer untuk memainkannya. Itu membuat para fans berharap banyak kepada Nintendo untuk meremake atau meremaster game ini. Sebab Nintendo sudah merilis Metroid Zero Mission yang adalah remake dari Metroid pertama. Merupakan langkah logis bagi mereka untuk meremake Metroid kedua ke sistem handheld terbaru mereka di saat itu, entah di Game Boy Advance atau di Nintendo DS. Tetapi, setelah perilisan Metroid Zero Mission di tahun 2004, Nintendo seakan lupa tentang game Metroid dua dimensi. Mereka lebih banyak berfokus pada trilogi Metroid Prime dan bahkan Metroid Other M yang kontroversial itu. Tahun demi tahun, dan harapan gamer untuk sebuah remake dari Metroid 2 semakin pupus. Tetapi, sekelompok diehard fans dari Metroid berkata lain. Okay, Samus. Everything's normal. Saat Metroid Zero Mission dirilis dan tidak nampak tanda-tanda bahwa Nintendo akan memberikan perlakuan yang sama untuk Metroid 2, fans-fans dari Metroid pun memutuskan turun tangan sendiri. Proyek-proyek meremake Metroid 2 mulai bermunculan. Begitu banyaknya proyek remake Metroid 2 di internet, ketika seorang fans Metroid bernama Milton Guasti memulai proyek Metroid 2 remake pribadi miliknya, ia menamakannya dengan AM2R yang adalah singkatan dari Another Metroid 2 Remake. Habisnya sudah banyak sekali sih. Toh, tahun demi tahun berlalu, dan seperti pepatah mengatakan, lebih mudah memulai ketimbang menyelesaikan sesuatu. Proyek-proyek remake Metroid 2 itu pun berguguran dan ditelantarkan oleh penciptanya. Tetapi tidak begitu dengan Milton Guasti.
Pelan tetapi pasti, ia terus menggarap dan menyempurnakan proyek AM2R-nya. Milton Guasti adalah seorang yang sangat berpegang teguh pada prinsip. AM2R adalah sebuah karya fans untuk Nintendo, dan itu artinya dia tidak mau meminta sumbangan donasi dari para fans lain untuk menyelesaikan karyanya, tidak sepeser pun. Metroid, Samus Aran, dan segala properti intelektual di dalam game ini adalah milik Nintendo, dan Milton Guasti tidak mau mengambil keuntungan dari kecintaannya pada seri tersebut. Setelah lebih dari 10 tahun bekerja dalam proyek ini, dengan bantuan beberapa programmer dan komposer yang juga fans berat dari game Metroid, AM2R akhirnya berhasil dirilis di bulan Agustus tahun 2016, tahun yang sama di mana franchise Metroid genap berusia 30 tahun. Di tahun tersebut, fandom Metroid merasa dikecewakan sekali oleh Nintendo karena tidak ada berita sama sekali dari The Big N untuk game baru Samus Aran, sehingga mereka langsung bersorak-sorai akan perilisan dari AM2R. Sebagai sebuah game yang lahir dari kecintaan seorang fans, AM2R dianggap sukses memodernisasi gameplay dari Metroid 2 yang klasik ke dalam style Metroid era yang lebih baru setelah Super Metroid. Segenap publikasi game online seperti Kotaku pun turut mengacungkan jempol kepada AM2R, memuji bagaimana game ini tampak begitu terpoles dan enak dimainkan. AM2R bahkan dinominasikan oleh The Game Awards 2016, salah satu event video game raksasa, sebagai entry dalam kategori Best Fan Creation. Milton Guasti pun sangat senang. Ia berjanji akan terus bekerja, mengupdate dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dari perilisan AM2R yang pertama. Tetapi The Big N tidak senang. Satu hari setelah AM2R dirilis di internet, Nintendo langsung mengirimkan surat legal yang meminta game tersebut dihentikan perilisannya. Toh, sebuah game yang sudah diupdate di internet tak bisa lagi dihentikan perilisannya. Sehingga, sebulan kemudian, Nintendo mengirimkan kembali surat legal kedua yang memaksa Milton Guasti untuk menghentikan pengembangan berikutnya bagi AM2R. Dan begitu saja, sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang fans selama 10 tahun lebih dibunuh oleh Nintendo dalam kurun waktu 1 bulan. Kenapa? Apa yang membuat AM2R begitu kontroversial di mata Nintendo? Mengingat AM2R adalah sebuah remake dari Metroid 2, core gameplay dari game ini tidak berubah. Samus datang ke planet SR388 dan harus menjelajahi seantero planet ini untuk menghabisi semua Metroid yang ada. Total Metroid yang harus diburu oleh Samus berjumlah 55, naik 7 dari 48 saja di dalam game orisinilnya. Seiring dengan makin banyaknya area yang dijelajahi oleh Samus, variasi Metroid yang harus ia hadapi semakin banyak. Pada awalnya, ia hanya harus menghadapi Metroid dalam bentuk larva, sebelum kemudian berangsur-angsur menghadapi evolusi tahap-tahap selanjutnya, Alpha, Gamma, Zeta, sampai Omega Metroid. Tentu saja, kesulitan Metroid tahap lanjut jauh lebih tinggi dibandingkan yang awal. Ciri khas seri Metroid kembali di sini, di mana Samus Aran akan datang hanya dengan upgrade suit yang terbatas, tetapi dengan cepat ia akan mendapatkan banyak upgrade baru yang membantu dalam misinya. Salah satu upgrade yang paling unik bagi Samus di game ini adalah Spider Ball, yang mengizinkan Samus menjadi bola yang bisa menyusuri permukaan baik horizontal maupun vertikal di dalam game ini. Akan tetapi, AM2R adalah sebuah remake yang tak hanya ingin memasukkan gameplay lawas dari Metroid 2 saja. Ia juga menambahkan banyak elemen gameplay baru yang diperkenalkan di seri-seri Metroid selanjutnya.
seperti misalnya elemen Power Grip, yang mengizinkan Samus Aran bergelantungan dari ujung platform. Tambahan berbagai move baru ini membuat Samus Aran dalam AM2R menjadi versi Samus yang paling luas yang bisa saya kontrol. And this is coming from someone who have played Super Metroid, Metroid Zero Mission, and Metroid Fusion. Tetapi memang semua tambahan ini diperlukan oleh Samus Aran, sebab planet SR388 benar-benar sudah dirombak ulang oleh Milton. Salah satu alasan dari apa yang membuat game ini begitu lama berada dalam proses pengerjaan adalah karena Milton tidak langsung menduplikat layout level mentah-mentah. Ia mengubah struktur level, menambah jumlah musuh, bahkan menciptakan tempat-tempat baru di planet SR388 untuk dijelajahi oleh Samus. Hasilnya, AM2R terasa lebih seperti sebuah game remastered ketimbang remake biasa. Ini bukan sekedar sebuah game Metroid 2 yang diberi warna karena tadinya tampil monokrom. Karena AM2R dirilis jauh setelah seri-seri Metroid lama diciptakan, Milton bahkan bisa memasukkan berbagai homage ke dalamnya. Pemain-pemain lama Metroid yang jeli akan melihat bahwa Milton sudah memasukkan beberapa throwback ke dalam game ini untuk mengoneksi struktur narasi Metroid 2 nyambung dengan game-game Metroid yang datang setelahnya, Super Metroid dan Metroid Fusion. Terasa sekali bahwa Milton memang mencintai segenap franchise Metroid sehingga tahu bagaimana memasukkan homage secukupnya tetapi tidak berlebihan juga. Satu hal lain yang layak diacungi jempol di AM2R adalah komposisi musik di dalam game ini. Seri Metroid selalu dikenal dengan musik yang atmosferik, dan AM2R bukan pengecualian. Musik di dalam game ini dibuat oleh sekelompok gamer dan musisi dikepalai oleh Corby. Setiap distrik menawarkan musik individual yang berbeda dengan tone-nya sendiri. Yang menurut saya menarik adalah bagaimana musik di dalam game ini rasa semakin sinister, semakin Samus menjelajah ke dalam planet SR388 mendekati sarang Metroid. Ini seakan menjadi replika dari game orisinilnya, di mana kehidupan di planet SR388 makin lama makin kering dan pupus, karena semua kehidupan lain dihabisi oleh Metroid. Dalam opini pribadi saya, the music in this game reflects that eeriness. Kendati game ini bisa diselesaikan dengan speedrun di bawah 4 jam oleh gamer yang berpengalaman, bahkan ada yang bisa menyelesaikannya di bawah 1 jam. Rata-rata gamer normal akan memakan waktu sekitar 6-7 jam untuk menyelesaikan semuanya. Kesulitan game ini variatif. Kalian bisa membuat hidup Samus saat berburu para Metroid lebih sulit apabila kalian langsung fokus memburu Metroid tanpa mengambil upgrade-upgrade di Siantero Planet. Sebaliknya, kalian bisa membangun Samus bak seorang Terminator dengan mengambil semua upgrade yang ada. Pilihannya ada di tangan kalian. Di tahun 2017, alasan dari kenapa Nintendo begitu getol ingin menghabisi proyek AM2R terjawab. Di bulan Juni 2017, Nintendo mengumumkan bahwa mereka akan merilis sebuah game remastered dari Metroid 2 yang diberi judul Metroid: Samus Returns di platform 3DS. Ini akan menjadi game 2 dimensi pertama Metroid setelah 13 tahun lamanya, karena Metroid Zero Mission dirilis di tahun 2004. Proyek itu digawangi oleh duet tim Nintendo EPD dan Mercury Steam. Bahkan, sosok legendaris yang bertanggung jawab untuk Super Metroid, Metroid Fusion, sampai Metroid Other M, Yoshio Sakamoto, ikut menyumbangkan idenya di dalam game tersebut. Ketika Metroid Samus Returns dirilis pada bulan September 2017,
game tersebut mampu menjadi salah satu titel AAA terakhir yang dirilis untuk platform 3DS. Setelahnya, fokus dari developer first party Nintendo makin dialihkan kepada sistem Nintendo Switch. Toh, Samus Returns tetap menjadi sebuah swan song yang manis bagi para pemilik 3DS. Kendati begitu, tak peduli betapa bagusnya Samus Returns, banyak gamer yang tetap merasakan kepahitan dengan keputusan Nintendo membunuh proyek AM2R. Banyak yang menuding bahwa Nintendo tidak berperi kemanusiaan karena membiarkan Milton menghabiskan waktu 10 tahun dan membiarkannya merilis AM2R hanya untuk menuntutnya menurunkan game tersebut sehari setelah dirilis. Milton sendiri berulang kali menyatakan bahwa ia sama sekali tidak sakit hati akan perlakuan Nintendo. Dan secara legal pun Nintendo tak melakukan hal yang salah. Milton bahkan dengan berbesar hati meminta para fans membeli Metroid Samus Returns. Ia tetap bangga bahwa AM2R berhasil membangkitkan atensi gamer kepada game lama Metroid yang dianggap terabaikan itu. Sampai hari ini, di dalam fandom Metroid, masih ada debat yang sengit mengenai mana yang merupakan remake Metroid 2 terbaik. Apakah Metroid Samus Returns yang resmi dari Nintendo, atau AM2R yang adalah buah cinta satu orang selama sedekade lebih? Jawabannya lebih kompleks daripada sekedar memilih salah satu game, karena pada akhirnya, keduanya adalah game-game hebat yang menghormati legacy dari game Metroid 2, The Return of Samus. Toh, kebrilianan dan dedikasi Milton tidak luput dari perhatian industri video game. Setelah Milton Guasti menghentikan pengembangan dari AM2R, ia dikontak oleh Moon Studios, developer game yang menciptakan Ori and the Blind Forest. Ori and the Blind Forest diakui sebagai salah satu franchise orisinil yang memakai mekanik Metroidvania. Dan, surprise! Moon Studios tengah menciptakan sequel dari game tersebut dan mereka ingin merekrut Milton masuk ke dalam tim mereka. Kerja keras dari Moon Studios berikut Milton membuahkan hasil game Ori and the Will of the Wisp. Dirilis di awal tahun 2020 ini, game tersebut mendapatkan nilai sempurna dari hampir semua media game. It's a happy ending for Milton. Dan bagaimana dengan franchise Metroid sendiri? Setelah perilisan Metroid Samus Returns di tahun 2017, ada pengumuman bahwa Nintendo menyiapkan Metroid Prime 4 untuk penggemar Samus Aran di Nintendo Switch. Tetapi 3 tahun sudah berlalu dan belum ada kabar apapun mengenai kapan game tersebut akan dirilis. Tebakan saya nih, Nintendo menyiapkan game ini untuk dirilis di tahun 2021 nanti. Sekalian untuk memperingati 35 tahun seri Metroid. Toh, dirilis atau tidaknya Metroid Prime 4 di tahun 2021, one thing is for sure, perjalanan dari Samus Aran masih jauh dari berakhir. And there will always be a new adventure to be had with the Bounty Hunter. Skorku untuk game ini 8.